Ibu Mega Maulida, Divisi Data dan Informasi, Pak Sekretaris KPU Kabupaten Pangandaran, Pak Imam Mustafa Kamal, yang saya hormati unsur Forkopimda, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, sahabat kami Kang Iwan Widiawan, terima kasih atas kehadiran serta seluruh jajaran. Saya hormati Pak Kasatpol PP yang mewakili, saya hormati seluruh tamunya. Kami sampaikan pertama, izin kami menyampaikan salam silaturahmi atas jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran masih di suasana Idul Fitri 1445 Hijriah. Tentu secara kelembagaan, baik pribadi dan juga lembaga, orang per orang di lembaga pimpinan KPU, saya berlima komisioner, saya Muhtadin, Pak Maskuri, Pak Sukandar, Ibu Mega Maulida, Ibu Firma, Pak Sekretaris, Pak Imam, ingin menyampaikan tentu istiqlal, istighfar, istirdo. Barangkali tentu banyak sekali kesalahan, kekeliruan, kekurangan, terutama kepada seluruh Bapak Ibu hadirin sekalian sebagai stakeholder pemilu kemarin yang sudah bersama-sama. Pak Ketua Bawaslu, terima kasih, tentu kami mohon maaf untuk semuanya dari unsur TNI Polri. Barangkali banyak sekali kekurangan-kekurangan, kehilafan-kehilafan teman-teman media, mohon maaf, barangkali banyak sekali kekurangan-kekurangan dari kami dan juga kepada seluruh dinas, badan, lembaga terkait, para camat terlibat secara langsung dalam proses perhelatan akbar kemarin di pemilu, terutama dalam penyiapan dan juga fasilitasi terhadap adanya sekretariat PPK di masing-masing kecamatan. Tentu kami memohon maaf dan semoga ibadah saum puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa diberikan panjang umur dan kesehatan, bisa sampai kembali ke Ramadan yang akan datang. Amin. Itu bukan caleg yang ditetapkan, tapi caleg rekap suara saja. Ya, tapi kan sudah ada tuh yang ucapan selamat, sudah ada yang syukuran barangkali itu kan. Tapi pastinya nanti setelah KPU Kabupaten Pangandaran juga tentu berkoordinasi dengan semua pihak, dengan Bawaslu, dengan teman-teman partai politik, para pimpinan, baru nanti kita akan tetapkan melalui rapat pleno terbuka penetapan hasil dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Pangandaran. Karena ini penting, basis hitung untuk proses perolehan kursi yang hasil pemilu 2024 akan menjadi basis hitung untuk perolehan ataupun persyaratan dukungan minimal terhadap pilkada. Itu hal yang penting. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami aturkan terima kasih kepada semuanya. Kami aturkan terima kasih, dedikasi yang penghormatan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam perhelatan akbar pemilu 2024. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kita berkumpul bersama dalam rangka kami akan memberikan sosialisasi terhadap tahapan dukungan persyaratan dukungan minimal untuk calon perseorangan. Calon perseorangan dalam setiap tahapan pilkada mesti didahulukan karena prosesnya panjang, Bapak Ibu hadirin sekalian. Ini yang perlu diketahui. Jadi kami ingin seluruh ormas OKP, seluruh semua pihak, dan ini mewakili masyarakat Kabupaten Pangandaran, karena nanti teman-teman media akan merilis informasi apa saja yang didapat di dalam forum ini, karena tangan kami tidak sepanjang sampai ke Mangjaya. Mudah-mudahan teman-teman media akan mampu memberikan edukasi dan informasi kepada publik melalui tautan-tautan, melalui rilis yang diberikan, apa saja informasi apa saja yang penting disampaikan menjelang tahapan terkait persyaratan dukungan bakal calon perseorangan. Maka dalam forum ini sengaja kami mengundang dengan berbagai keterbatasan kepada seluruh unsur dinas, badan, lembaga, kantor terkait, termasuk juga unsur camat, karena para camat ini stakeholder penting untuk bagaimana memberikan informasi di lingkup kecamatan masing-masing. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, hal-hal di antaranya yang pertama kita akan menghadapi proses rekrutmen badan ad hoc
PPK PPS akan segera kami rekrut. Di antaranya pelaksanaannya itu kita informasikan untuk tahapan pengumuman dimulai sejak tanggal 23 April. Hari ini kita melakukan proses sosialisasi. Jadi kami izin kepada para camat, barangkali nanti ada spanduk yang harus ataupun yang kami pasangkan di depan kecamatan di lingkup wilayah pemerintahan masing-masing di tingkat kecamatan. Kami mohon izin, kami akan memasang informasi, papan informasi terkait rekrutmen PPK PPS. Pengumuman akan dilaksanakan sejak tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 April. Selanjutnya pendaftaran akan dimulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 29. Nah, ini tanggal-tanggal penting. Selanjutnya proses seleksi tertulis. Jadi perlu kami informasikan, seleksi tertulis, seleksi PPK akan dibuka melalui kegiatan seleksi terbuka, bukan evaluasi dari PPK Pemilu tahun 2024. Jadi murni kepada teman-teman masyarakat, para tokoh, sekaligus para ketua ormas, disampaikan kepada seluruh simpatisan kader dan yang lainnya, proses seleksi PPK dilakukan secara terbuka. Teman-teman warga masyarakat Kabupaten Pangandaran bisa mendaftar, mengikuti proses administrasi dan juga proses seleksi tertulis dan juga tes wawancara. Nah, saya kira hal itu yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya berkenaan dengan proses tersebut, kita akan membuka helpdesk di kantor KPU Kabupaten Pangandaran dan pendaftaran dilakukan melalui melalui aplikasi Si Akba yang sejak hari ini dibuka ya, sudah online ya, sudah on hari ini. Nanti pendaftaran secara online melalui Si Akba dan dokumen nanti diantar langsung ke KPU Kabupaten Pangandaran. Jadi melalui hybrid ya. Pendaftaran melalui online, kemudian berkas nanti diantar langsung ke kantor KPU Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya proses seleksi akan dilaksanakan tanggal 6. Kalau saya tidak salah, tanggal 6 Mei kita akan lakukan seleksi tertulis dengan metode CAT. Nah, ini perlu diinformasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran. Seleksi PPK melalui metode CAT, kemudian wawancara. Tetapi kita akan tentu secara melihat proses Pemilu 2024 kemarin menjadi bagian dari proses yang harus kita nilai dan kita kaji, kita pertimbangkan, kira-kira begitu. Selanjutnya tahapan yang saat ini berjalan, hadirin Bapak Ibu sekalian, para tokoh masyarakat, tahapan selanjutnya yang berjalan pada saat yang sama adalah proses persiapan pencalonan bakal calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran. Jadi tahapan ini beririsan sejalan dengan proses pelaksanaan tahapan persiapan pencalonan perseorangan. Perseorangan ini adalah jalur non partai, jalur independen yang menjadi penting perlu kami informasikan sebelum nanti kami tuntaskan dalam sesi sosialisasi adalah persyaratan dukungan minimal, yaitu berdasarkan ketentuan Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan juga PKPU terkait pencalonan perseorangan ini, dukungan minimal untuk Kabupaten Pangandaran yang jumlah penduduknya terpaut di antara maksimal 500.000 penduduk, jumlah dukungan minimalnya adalah 8,5%. Setelah dihitung jumlah penduduk yang tercantum di dalam DPT, jadi ngitungnya bukan penduduk murni penduduk ya, tapi jumlah penduduk yang tercatat di dalam DPT, kira-kira disebut kasar nama Tina DPT, kira-kira begitu. Maka 8,5 dikali 333.461 ketemunya adalah 28.345 dukungan yang tersebar, yang harus tersebar di lebih dari 50% plus 1 kecamatan di Kabupaten Pangandaran. Berarti 28.345
kemudian dari 6 kecamatan. Nah, itu informasi-informasi pendahuluan yang nanti kita akan coba kupas melalui kegiatan sosialisasi. Nah, secara umum saya kira itu perlu kami sampaikan, dan juga ini sebagai warming up ya, mulai memanaskan kepada partai politik yang hadir bahwa pilkada tahapannya kita akan launching mungkin setelah PPK-PPS terbentuk, tetapi tahapannya sesungguhnya saat ini sudah berjalan. Partai politik yang mulai membuka posko pendaftaran calon bupati, wakil bupati di 2024, tapi alhamdulillah di Kabupaten Pangandaran tidak ada yang masukkan ke MK. Tetapi karena ini menyangkut persoalan materi yang sangat penting dari KPU RI, maka semua KPU kabupaten kota seluruh Indonesia akan mengikuti kegiatan tersebut di Jakarta. Maka nanti akan disampaikan oleh ketua materi tersebut. Selanjutnya, sebelum materi tersebut, ada beberapa hal di dalam tahapan pilkada ini yang harus tersampaikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah tahapan yang sekarang beririsan dengan dukungan, mohon maaf Pak Ketua Bawaslu yang terhormat, ampun terlalu semangat. Ada tahapan-tahapan yang harus tersampaikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah perekrutan PPK dan PPS. Ada informasi atau isu yang berkembang di masyarakat, kenapa sih PPK harus direkrut ulang? Nah, kemarin kami mengadakan rakor di Jakarta dan di Bandung, diinformasikan bahwa kenapa KPU RI merekrut ulang. Pertama, badan ad hoc antara pemilu 2024 dengan pilkada tidak beririsan. Kecuali kalau kemarin di dalam pilpres ini 2 putaran, maka diadakan evaluasi. Maka ini berbeda rejimnya, berbeda tahapannya, maka diadakan rekrutmen ulang. Yang tadinya akan diadakan evaluasi karena melihat dari sisi waktu yang sangat mepet. Rentang waktunya dengan perekrutan pilek dengan pilkada ini lebih cepat di pilkada karena sudah tersita waktu di cuti lebaran dan seterusnya. Tetapi ini menjadi sebuah tantangan buat kita. Walaupun waktunya sangat mepet, tetapi tahapan itu tetap terjaga, tetap harus kami laksanakan. Kami akan melaksanakan kegiatan tersebut mulai hari ini, termasuk sekarang launching aplikasi Siapa dibuka, pendaftaran lewat yang tadi sudah disampaikan oleh ketua bahwa pendaftaran ini secara online. Kami akan merekrut kembali dari 0 km. Tidak semua punya potensi, semua punya harapan agar dalam tahapan-tahapan pilkada ini semua badan ad kami baik itu PPK dan PPS sampai KPPS semua direkrut ulang. Karena jumlahnya kalau PPK itu masih sama dengan pilek, PPS juga sama dengan pilek kecuali kalau KPPS karena jumlah TPS-nya berbeda. Tahapan perekrutan PPK akan kami laksanakan mulai hari ini lewat online, lewat aplikasi Siapa. Kami mohon tersampaikan Pak Camat kepada masyarakat dan seterusnya, pada tokoh masyarakat, partai politik, bahwa kami merekrut ini tahapannya sangat mepet, sangat rentang waktunya sangat mepet sekali. Jadi tidak berbeda dengan perekrutan badan ad hoc yang kemarin, hampir sama. Cuma waktunya yang berbeda-beda. Mekanismenya baik itu bukan dengan dukungan persorangan, karena mumpung pada tanggal sekarang 23 April ini mulai dibukanya pendaftaran badan ad hoc baik PPK, nanti PPS, terakhir nanti KPPS. Jadi semua persyaratan-persyaratan nanti kami akan dipublikasikan ke media sosial, termasuk di spanduk-spanduk di tingkatan PPS, ada di tingkatan desa maupun di tingkatan kecamatan. Nanti untuk spanduk di PPK ini di setiap kecamatan kami mohon izin Pak Camat nanti siang atau nanti sore teman-teman KPU akan memasang untuk bahan sosialisasi. Termasuk nanti dikomunikasikan kepala desa, kami juga akan sosialisasi tingkat desa dengan memasang spanduk-spanduk tentang perekrutan badan ad hoc.
hari Rabu besok 24 April kita penyerahan DP 4 dari Kemendagri ke KPU RI sampai dengan tanggal 31 Mei. Pemutakhiran data pemilih itu tanggal 31 Mei sampai tanggal 23 September. Nah, di tanggal-tanggal itu kita akan penyerahan data-data yang pemutakhiran data yang ada di Kabupaten Pangandaran itu di seleksi ulang. Ya mungkin kalau misalkan di data baru sampai segitu informasinya karena kita menunggu dari KPU RI gitu. Mungkin informasinya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambung dari apa yang tadi disampaikan di awal, karena Bu Kadip teknis tidak bisa hadir karena ada acara kegiatan di Jakarta dengan Divisi Hukum pelaksanaan BIMTEK PHPU perselisihan hasil pemilu tahun 2024. Maka pada kesempatan ini akan saya sedikit informasikan beberapa catatan-catatan penting ya, diantaranya berkenaan dengan tahapan-tahapan yang tadi disampaikan. Kita mulai dengan gambaran umum tahapan pelaksanaan pilkada. Jadi sosialisasi tahapan pilkada ini akan secara berulang-ulang terus kita sampaikan secara masif agar masyarakat Kabupaten Pangandaran setidaknya memiliki pemahaman dan memiliki informasi yang sama kapan pelaksanaan tahapan pemilu ataupun pilkada akan dimulai gitu. Pertama adalah berdasarkan pada peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Hal pertama yang harus kita pahami tentang informasi ini apa kira-kira? Yang pertama harus kita pahami adalah sampai kapan jabatan Bupati Pangandaran. Biar jelas dulu informasinya. Berdasarkan ketentuan pasal 201 ayat 7 ayat 8 menyebutkan bahwa bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota yang hasil pilkada tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Nah, itu kondisi umumnya, kondisi hukumnya, konstitusinya mengatur begitu. Lalu ada putusan MK nomor 12 tahun 2024 yang kemarin terakhir ya, yang digugat oleh para kepala daerah. Sampai kapan jabatan masa bupati hasil putusan MK? Sampai dengan dilantiknya kepala daerah hasil pilkada tahun 2024. Jadi kalau nanti hasil pilkada yang akan digelar 27 November 2024, Desember masalah hasil rekap segala macam kan, lalu masa gugatan kira-kira Februari. Saya sampaikan ke Pak Bupati kemarin di rakor Forkopimda ya Pak Kapan, saya sampaikan kira-kira bulan Februari, maka Pak Bupati jabatannya sampai dengan bulan Februari tahun 2025. Kira-kira begitu ya. Informasi mendasar ini penting sekali karena statusnya kan nggak jelas dalam ketentuan Undang-Undang 7 tahun Undang-Undang 10 tahun 2016 Undang-Undang Pilkada, bupati itu menjabat 5 tahun. Dalam konstitusi kita menjabat 5 tahun, tapi ya dibabat habis oleh ketentuan pasal 201 dari mulai ayat 1 sampai dengan ayat 8 ada kekhususan tentang jurisprudensi Mahkamah Konstitusi mengenai pilkada serentak nasional yang harus kita ikuti mau tidak mau. Nah, hasil akhirnya Bupati Kabupaten Pangandaran menjabat sampai dilantiknya Bupati Wakil Bupati Pangandaran hasil pilkada 2024 yang kira-kira akan dilaksanakan Februari secara nasional serentak. Jadi pilkada sekarang
kita serentak bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat juga. Bareng-bareng kita persiapan tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan meliputi perencanaan, anggaran, program, itu urusan KPU RI. Di tingkat kabupaten kota, perencanaan dan anggaran sudah kita tuntaskan di awal. Pak Kaban Kesbang ini membantu betul Pak Bawaslu ya, bagaimana memfasilitasi duduk bersama antara kami dengan DPRD, antara kami dengan pemerintah daerah dalam rangka memastikan proses penyusunan program dan anggaran ini sesuai. Kalau dihitung dari pemilu 2020, anggaran kita menurun. Kemarin kan 31 miliar, sekarang 23 miliar. Kenapa? Karena ada dana sharing dari Pilgub. Kira-kira begitu. Jadi ini saling bantu ya antara pelaksanaan Pilkada Jawa Barat yang hibahnya 1,1 miliar, 1,1 triliun dengan Pilkada di Pangandaran. Sudah selesai itu tahapan perencanaan program dan anggaran. Selanjutnya penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan. Ini serentak nasional, yang nyusun regulasi ini bersifat nasional yaitu oleh KPU RI. Jadi regulatornya penyelenggaraan pilkada ada di KPU RI. Adapun KPU Kabupaten Kota, Satker Kabupaten Kota hanya bersifat implementatif. Kita hanya tinggal melaksanakan. Pelaksanaan sarua, mekanisme penyelenggaraannya sama, senasional, jadi kita hanya tinggal melaksanakan. Selanjutnya, pembentukan PPK, PPS, dan KPPS itu bagian dari tahapan perencanaan. Tahapan persiapan yang akan segera kita gelar. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, terutama PPK dan PPS, akan diikuti oleh pembentukan sekretariat PPK dan sekretariat PPS. Nah, ini penting para camat hadir. Ketika besok dilantik ditetapkan PPK, maka secara otomatis PPK akan mengusulkan calon-calon sekretariat PPK. Pak Camat, gitu ya.